Firman Tuhan hari ke-235 2024, Kitab Yeremia, pasal 24 ayat 7, perikop, 2 keranjang buah ara, yang bagus-bagus dan yang busuk-busuk. Diambil dari Kitab Yeremia, pasal 24 ayat 7. Hari ini adalah hari yang ke-235 tahun 2024. Adapun perikop daripada pasal 24 adalah 2 keranjang buah ara. Itulah perikopnya. Dan kemudian ayat hari ini adalah sebagai berikut. Aku akan memberi makan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, sekali lagi saya baca ya. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang tertulis dalam buku Yeremia pasal 5 ayat 10 sampai 19. Tuhan menolak Israel. Dan bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 14 sampai dengan 18. Allah berjanji akan menolong dan menyembuhkan umatnya. Firman Tuhan hari ini. Bagaimana biasanya kita sebelum masuk dalam perikop 2 keranjang buah ara, kita tetap masuk dalam pedoman kita dalam bulan Agustus, yaitu topik adalah hikmat dari Allah memelihara hidup. Inilah topik kita. Nah, kemudian dalam ayat yang melengkapi adalah Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Apa dikatakan? Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui hikmat, bahwa hikmat adalah memelihara hidup bagi pemiliknya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat adalah memelihara hidup bagi pemiliknya. Kita sudah jelaskan bahwa hikmat adalah karunia dari Allah dan berada pada batin kita. Dia adalah mengambil suatu kebijakan untuk mengolah alam pikiran kita yang berpikir logik dan rasional, yaitu bijak ya. Jadi hikmat adalah mengkombinasikan antara pikiran kita untuk berbuat yang baik. Jadi hikmat dari Allah itu selalu dia berbuat benar dan baik, berpikiran menuju kepada kebaikan. Nah, jadi hikmat merujuk pada landasan etis pengambilan keputusan manusia.
tentu ke arah yang baik. Nah, bijaksana merujuk pada perangkat hasil perenungan akal, kemampuan berpikir ya, yang benar dan rasional ya, secara logik. Jadi akal ya dan budi dan logika itulah mediasinya hikmat, sehingga bisa mengambil keputusan. Kemudian digabungkanlah keduanya. Hikmat kebijaksanaan ya, adalah membentuk kesatuan seperangkat orientasi etis yang dihidupkan oleh daya rasional, kearifan ya, kemudian komitmen dan keadilan. Itulah yang dikatakan berhikmat. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop, yaitu 2 keranjang buah ara. Ini adalah suatu waktu bahwa Joyakim ya, putra dari juga Joyakin Raja Yehuda ya, itu bersama para pejabat pemerintah Yehuda ya, para pengrajin dan para pekerja ahli ya, itu diangkut Nebukadnezar ya, Raja Babel, dan dibawa sebagai tawanan dari Yerusalem ke Babel. Jadi pada waktu kerajaan Joyakim ya, anak daripada Joyakin ya, itu ahli-ahli ya, itu diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel dari Yerusalem. Nah, kemudian ada penglihatan daripada Yeremia ya. Jadi Yeremia melihat bahwa ada keranjang 2 ya. Yang pertama berisi buah ara yang bagus-bagus, seperti buah ara hasil pertama panen ya. Nah, sedangkan keranjang yang kedua adalah berisi buah ara yang busuk-busuk ya, sehingga tak dapat dimakan. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia ya, apa yang kau lihat, Yeremia? Ya, Yeremia menjawab, aku melihat buah ara yang bagus-bagus dan sangat bagus, katanya, dan yang busuk-busuk, sangat busuk, sehingga tidak bisa dimakan. Nah, maka apakah jawaban Tuhan? Ya. Ya. Tuhan berkata, orang, kata Tuhan, yang telah kubiarkan diangkut ke Babel itu ya, kuanggaplah itu seperti buah ara yang bagus-bagus. Nah, karena itu dianggap yang bagus-bagus, karena itu Tuhan Allah Israel akan memperlakukan mereka ya dengan baik. Jadi orang-orang yang diangkut dari Yerusalem oleh Nebukadnezar ke Babylon, baik ahli, petani, segala macam, dan cerdik, pandai, itu kata Allah akan dijaga dengan baik.
Aku akan menjaga mereka, dan membawa mereka kembali ke negeri ini, katanya, ke Yerusalem. Aku akan membangun, bukan meruntuhkan mereka. Aku akan menanam, bukan mencabut mereka. Aku akan memberikan kepada mereka hasrat untuk mengerti bahwa akulah Tuhan. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi ini sudah ditentukan oleh Allah. Yang mau diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, itu bukan dianggap Tuhan sebagai pengkhianat, tapi itu dianggap adalah untuk baik. Nanti itu akan dibangun kembali oleh Tuhan dan mau dikembalikan ke negerinya. Itulah buah ara yang bagus-bagus tersebut digambarkan kepada orang-orang yang cerdik pandai yang diangkut ke Babilonia, dijaga oleh Tuhan. Nah, kemudian mana buah ara yang busuk? Apa artinya buah ara yang busuk? Buah ara yang busuk itu adalah orang-orang yang membantah perintah Tuhan atau pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Seperti apa? Dan contohnya siapa? Nah, contohnya adalah Zedekia, Raja Yahudi, beserta pejabat yang dekat dengan dia, dan sisa orang Yerusalem yang tetap tinggal di negeri ini, dan atau mereka malah pindah ke Mesir, minta bantuan. Mereka semuanya akan diperlakukan seperti buah ara yang busuk-busuk itu, yang tak dapat dimakan. Aku Tuhan telah berbicara. Wah, ini bukan main. Jadi dianggap orang yang bandel itu, dianggap dialah seperti buah ara yang busuk-busuk itu. Kenapa sampai Tuhan mengatakan demikian? Karena kita tahu dalam waktu yang lalu bahwa Tuhan mengingatkan kepada Yeremia. Yeremia sampaikan kepada Zedekia supaya dia menyerah dan berikut pegawainya dan semua umatnya, supaya dia selamat. Sudah diingatkan oleh Tuhan kepada Yeremia, disampaikan oleh Yeremia, Zedekia, kau menyerah kalau kau mau selamat. Tapi apa pandangan Zedekia? Lain. Dia malah mengharapkan jabatan di dunia ini. Waduh, kalau saya menyerah, apa kata dunia? Sebab sudah banyak orang Israel yang diangkut ke sana. Baik itu pembelot, baik itu yang resmi diangkut oleh bangsa Babel, oleh Nebukadnezar. Kalau saya nanti dibawa ke sana seorang raja, wah mereka bisa meledek saya katanya. Jadi dia masih berpikiran duniawi. Dia bukan berpikiran keselamatan. Zedekia sudah mengingatkan. Dijawab oleh si Yeremia sudah mengingatkan Zedekia. Zedekia menjawab, apa nanti kata dunia katanya. Tapi dikatakan lagi oleh Yeremia, itu tidak akan terjadi. Kau dan anak-anakmu semua akan selamat katanya. Tapi tidak mau. Perintah itu tidak dijalankan, malah disampaikan kepada Yeremia, tolong nanti kalau bertemu dengan pegawai-pegawai saya, jangan sampaikan apa yang kita bicarakan di sini, cukup kamu aja. Pergi dia, tidak disampaikan. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, di sini dikatakan Tuhan, yang tetap tinggal di negeri ini atau pindah ke Mesir. Jadi yang tetap tinggal bertahan itu atau pergi ke Mesir, minta bantuan kepada orang yang menyembah berhala, kira-kira begitu. Nah, yang tetap tinggal di situ, Tuhan mengatakan, Aku akan mencelakakan mereka sedemikian rupa
sehingga segala bangsa di seluruh dunia menjadi ketakutan. Di mana saja mereka kuserahkan, mereka akan diejek, dijadikan bahan tertawaan dan dicemooh. Nama mereka akan dipakai sebagai kutukan. Aku akan mendatangkan ke atas mereka peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit, sehingga mereka semua mati dan tidak ada yang tertinggal di negeri ini yang telah kuberikan kepada mereka dan leluhur mereka. Nah, jadi justru buah ara yang baik itu adalah yang mau pindah dari Yerusalem. Itu yang dipelihara Tuhan baik. Yang tetap tinggal di sana, ya, ataupun dipaksa oleh Babel untuk menyerah, itu akan mati semua. Nah, contoh, Zedekia, dia bertahan. Begitu datang orang Kasdim dan orang Babel menyerang ke Yerusalem, dia lari. Walaupun dia lari malam-malam, Zedekia, dia ditangkap oleh orang Kasdim, dibawa ke Babel. Coba, semua perwira-perwiranya dan anak-anaknya pun diangkut ke Babel. Apa yang terjadi? Tuhan terus mengatakan akan mencelakakan mereka. Terus begitu sampai di Babel, Nebukadnezar mengatakan, sembelih semua anaknya. Coba, anaknya Zedekia semua disembelih di depan matanya Zedekia. Coba, itulah tadi dikatakan Tuhan itu, keranjang 2 buah ara, ya, yang busuk-busuk itu. Sembelih, mati semua anaknya Zedekia. Nah, kemudian perwira-perwiranya yang diangkut datang situ melarikan diri, sembelih semua, mati semua perwiranya. Itulah karena dia tidak mau menyerah kepada Babel. Coba kalau dia mau mendengarkan pesan Tuhan tadi, dia menyerah dan menyerahkan kepada Babel, selamat, kata Yeremia. Jadi sebenarnya, ya, memang Amsal mengatakan dalam pasal 22 ayat 3, ya, orang bijak tahu datangnya malapetaka, ya, bersembunyi dan lari. Tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, ini jelas. Kalau seandainya tadi Raja Zedekia, ya, begitu menerima pesan dari Yeremia, bahaya, kematian, wah, dia harus benar bersembunyi. Ya, pergilah ke Babel, menyerah. Udah, kami menyerah, apapun terjadi, pasti selamat. Tapi dia tutup mata, nggak mau mendengar apa pesan Allah. Apa ini? Ya, mati. Akhirnya semua perwiranya mati, anaknya semua mati disembelih, matanya dua-duanya dicongkel. Zedekia dicongkel matanya. Seorang raja, ya, dicongkel matanya, tangannya diikat dengan tali tembaga, dirantai, kakinya juga masuk ke dalam penjara. Ya, mati di sana dia. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku. Itulah kepada orang-orang yang mau menuruti, dia mau pergi meninggalkan Yerusalem, dan memang itu sudah rencana Tuhan. Nah, kemudian bahwa Akulah Tuhan, katanya. Nah, kemudian mereka akan menjadi umatku dan Aku menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Jadi orang-orang Israel yang diangkut ke Babelonia, ya, dan yang pergi ke sana, itu semua dikembalikan oleh Tuhan Allah dan mereka akan bertobat. Kita lihat pertobatannya waktu Esra membangun kembali Yerusalem dan mengembalikan semua bangsa Israel dari Babel. Tapi bagaimana yang tinggal di Mesir? Wah, nggak jelas. Habis mungkin itu. Di Asur juga seperti itu. Tapi yang pergi ke Babel itu dikembalikan oleh Tuhan. Sehingga terjadilah eksodus besar-besaran dari Babelonia menuju ke Israel, Yerusalem. Waktu Esra membangun kota Yerusalem dengan gubernur Judea
adalah Nehemia. Nah, pada saat inilah terjadi pesta pondok Daud. Dan disinilah terjadi pesta 7 hari 7 malam. Dan Esra sebagai ahli hukum Taurat membacakan hukum Taurat dari pagi sampai tengah hari, setiap hari selama 7 hari. Kemudian di hari yang ke-8 puncaknya, apa yang terjadi? Nehemia memerintahkan semua Israel berdiri. Jadi ratusan ribu itu semua berdiri. Tidak termasuk bangsa yang budak mereka atau pembantunya dari bangsa-bangsa lain, Amori, Awab, segala macam ya, itu tidak termasuk. Palestina tidak termasuk. Dari yang berdiri adalah bangsa Israel. Dan di situ mereka menangis dan meminta pengampunan kepada Allah karena mereka. Inilah rencana Allah, mengembalikan kembali bangsa itu. Itulah 2 keranjang buah ara yang busuk dan yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Dan yang busuk itu adalah orang yang membangkang dan membelakangi Tuhan sehingga dia mati. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Masuk dalam bacaan pagi, yaitu Yeremia pasal 5 ayat 10 sampai 19. Dosa Yerusalem. Nah, ini. Dan Tuhan menolak Israel. Kenapa Israel ditolak? Israel dan Yehuda mengkhianati Tuhan. Jadi karena mereka mengkhianati ya. Jadi ada umat Israel ya mengatakan ya, yang tidak ya benar tentang Tuhan. Jadi mereka mengatakan tidak yang sebenarnya, apa sebenarnya terhadap Tuhan. Ya, mereka masih menganggap wow, kita tidak kena bencana, tidak mengalami perang dan kelaparan ya. Kemudian menganggap nabi-nabi angin saja ya, karena pesan Tuhan tidak ada padanya. Jadi mereka malah kalau Yeremia misalnya mengatakan begini-begini, mereka tidak percaya ya. Nah, inilah Tuhan menolak Israel kepada bangsa yang tidak menganggap ya apa yang dikatakan oleh para nabi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, karena orang itu berbicara begitu, maka mereka akan kena malapetaka yang menurut mereka tidak akan terjadi. Tuhan akan mendatangkan malapetaka seperti kata-kata menjadi api, seperti kota-kota itu menjadi api ya dalam mulutnya. Jadi seperti kata-kata mereka yang mengatakan yang tadi tidak ada nabi-nabi yang bisa dipercaya, kemudian mengatakan tidak kena bencana ya. Jadi tidak benar tentang Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kan nanti awas kamu kalau mengkhianat kamu akan kena bencana. Nah, mereka mengatakan itu tidak benar. Tidak mungkin kena bencana, kira-kira begitu. Nah, datang Tuhan dikatakan kepada Yeremia, ya. Katakan kepada mereka katanya, seperti kata-kata mereka menjadi api dalam mulutnya. Nah, bangsa seperti kayu bakar. Api akan membakar mereka sampai habis. Kemudian mendatangkan bangsa Israel untuk mengepung Israel. Mendatangkan bangsa lain untuk mengepung bangsa Israel. Jadi itu akan dijadikan oleh Tuhan. Nah, bangsa itu sudah ada sejak dulu dan tidak kenal apa bahasanya. Dan mereka kuat sekali. Mereka membunuh tanpa belas kasihan. Itulah seperti Asyur dan Mesir ya. Itu bisa didatangkan. Dan mereka akan menghabiskan hasil tanaman ya. Nah, kemudian mereka juga bisa membunuh anak-anaknya. Ya. Ternak sapi dan domba-domba akan disembelih. Nah, kemudian
kebun-kebun anggur dan pohon-pohon ara akan mereka musnahkan. Kota-kota yang berkembang akan dihancurkan, termasuk kota-kota yang berbenteng, ya, itu akan dihancurkan. Jadi tidak ada ampun. Tuhan berkata, ya. Namun demikian katanya, umatku tidak akan dimusnahkan, ya, seperti buah ara yang 2 keranjang, ya, perkataan Nabi Yeremia. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan melakukan itu? Tadi Tuhan berkata, namun demikian umatku yang tidak ada, yang tidak akan dimusnahkan, ya, seperti buah ara 2 keranjangnya yang baik itu, yang dipesankan kepada Yeremia. Nah, mengapa Tuhan melakukan itu? Ketika Yeremia, sebagaimana mereka meninggalkan negeri mereka sendiri untuk mengabdi kepada dewa-dewa bangsa lain, begitu pula mereka akan menjadi hamba orang-orang asing di negeri lain. Nah, kemudian apabila kamu masih bertanya-tanya untuk apa Tuhan Allah kita melakukan segala hal itu, maka jawablah, kata Tuhan kepada Yeremia, mereka seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan orang-orang di negeri. Jadi bahwa mereka seperti kamu, katanya, meninggalkan aku dan memperhambakan, ya, dari orang-orang di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Nah, jadi apa yang dilakukan yang tidak baik itu akan diterima juga di negeri orang lain. Nah, inilah yang dikatakan tadi adalah dosa Yerusalem, dan Tuhan menolak bangsa Israel karena mereka sangat membelakangi Tuhan, dan seolah mereka menganggap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menganggap itu benar, tidak benar. Nah, jadi mereka tidak percaya kepada Nabi, padahal Yeremia adalah merupakan utusan daripada Allah. Nah, itulah bandelnya Israel itu pada waktu itu, ya. Nah, maka dikatakan bahwa sebagaimana mereka meninggalkan, ya, akan di negeri mereka sendiri untuk mengabdi kepada dewa-dewa bangsa lain. Jadi mereka meninggalkan negeri sendiri untuk mengabdi kepada dewa-dewa bangsa lain. Nah, begitu pula mereka akan menjadi hamba orang-orang asing di negeri lain. Dia menjadi hamba di negeri orang lain. Nah, demikian dan apabila kamu bertanya-tanya, ya, apabila mereka bertanya-tanya, untuk apa Tuhan Allah kita melakukan segala macam itu kepada kita, maka jawablah, kata Tuhan, mereka seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada orang asing di negerinya. Dan demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu.
Nah, jadi itu jelas karena dia meninggalkan Tuhan, mereka bisa menjadi diperhambakan di negeri orang. Karena dia tidak percaya, dikatakan oleh Yeremia kepada mereka untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian bacaan malam kita lihat Yesaya 57 ayat 14 sampai dengan 18. Allah berjanji akan menolong dan menyembuhkan umatnya. Nah, di sini ada harapan dari Allah untuk menolong dan menyembuhkan umatnya. Nah, aku akan tinggal di tempat-tempat maha tinggi dan suci, tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya untuk setia dan ikut kepada Tuhan, dan mereka adalah punya harapan. Jadi orang yang mengenali dosa-dosanya, kata Tuhan, akan punya harapan dan tidak selamanya marah, supaya mereka tidak patah semangat. Jadi karena mereka sudah bertobat dan mengampuni dosa-dosanya, Tuhan tidak selamanya marah, supaya mereka katanya tidak patah semangat. Nah, mereka bersalah, mereka akan kubimbing dan menolong mereka. Aku akan memberi ketentraman kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh. Aku akan menyembuhkan umatku. Ini harapan baru bagi umat Israel. Karena Tuhan adalah pemurah. Dikatakan tadi, walaupun Tuhan yang maha tinggi berada di tempat yang maha tinggi dan suci, tapi Tuhan mengatakan juga Tuhan bisa berada di antara orang-orang yang rendah hati, dan yang menyesali dosa-dosanya. Itulah supaya katanya memberikan semangat dan harapan. Jadi walaupun Tuhan itu ada di maha tinggi dan suci, jauh di sana, tapi dia juga berada di tempat orang-orang yang rendah hati, yang mau menyesali dosa-dosanya. Tuhan akan memberikan semangat dan harapan. Itulah makanya Allah berjanji akan menolong dan menyembuhkan umatnya. Jadi terakhir dikatakan bahwa aku akan memberi ketentraman kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh. Aku akan menyembuhkan mereka. Jadi yang rendah hati tadi dan yang mau menyesali dosanya, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan akan membimbing dan juga adalah memberikan semangat kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadi pertama tadi, buah ara, 2 keranjang, yang busuk dan yang baik-baik. Yang busuk adalah bangsa Israel yang bandel, yang tidak menuruti perintah Tuhan. Tapi yang baik, keranjang yang baik adalah orang-orang Yehuda atau Israel yang mau menuruti Allah, dan mereka mau tunduk dibawa ke Babel, walaupun itu dalam peperangan, dan justru mereka lah yang akan dipelihara oleh Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan hidup kita masing-masing. Setia kepada Allah, tidak akan kelaparan, dan
taat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak akan kehausan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita.